Self-concept atau konsep diri. Teori perkembangan konsep diri belum ada sejak lahir, tapi berkembang secara bertahap dan dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman, proses eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang dekat, dan berarti bagi dirinya. Konsep diri berkembang dengan baik bila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Individu memperoleh kemampuan yang berarti mampu beraktualisasi diri sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar pembentukan konsep diri, karena keluarga dapat memberikan perasaan diri adekuat atau tidak adekuat, perasaan diterima atau ditolak. Tentang respon konsep diri, respon mengadaptif, respon adaptif, aktualisasi diri, konsep diri positif, harga diri, kewaspadaan rendah, identitas, dan depersonalisasi. Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, termasuk persepsi dan perasaan tertentu, ukuran dan bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu. 2. Ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Standar ini berhubungan dengan tipe orang atau sejumlah aspirasi, cita-cita, nilai yang dicapai. Ideal diri mulai berkembang pada masa kanak-kanak yang dipengaruhi oleh orang penting dari dirinya yang memberikan tuntunan atau harapan. Ini dibawakan oleh individu untuk memacu dirinya ke tingkat yang lebih tinggi. 3. Harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa beberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Penting, penerimaan diri tanpa syarat bagaimana individu yang berarti walaupun salah, gagal, atau kalah. Harga diri diperoleh dari penghargaan diri sendiri dan dari orang lain, yaitu perasaan dicintai, dihargai, dan dihormati. Jika individu selalu berhasil, maka cenderung mempunyai harga diri yang tinggi, dan jika individu sering mengalami kegagalan, maka cenderung mempunyai harga diri yang rendah. Untuk meningkatkan harga diri dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk berhasil, yaitu dengan memberikan tugas yang kemungkinan dapat diselesaikan, kemudian diberi pujian atau penghargaan atas keberhasilannya. Harga diri akan meningkat sesuai dengan meningkatnya usia dan sangat terancam pada masa pubertas. 4. Peran. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi di masyarakat dapat menjadikan stresor terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntunan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Stres. Peran terdiri dari konflik peran, peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai, dan peran yang berlebihan. Konflik peran dialami jika peran yang diminta konflik dengan sistem individu atau peran yang dikonflik satu sama lain. Peran tidak jelas terjadi jika perilaku diberi peran yang tidak jelas dalam soal perilaku dan penampilan yang diharapkan. Jika peran tidak sesuai dengan jika individu dalam proses transmisi merubah nilai dan sikap. 4. Peran berlebihan terjadi jika individu menerima banyak peran tetapi tidak mampu untuk melakukannya. 5. Identitas. Identitas adalah kesadaran akan diri merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat adalah seseorang yang memandang dirinya berbeda dengan orang lain, termasuk persepsi terhadap jenis kelamin, memiliki otonomi yaitu mengerti dan percaya diri, aspek diri, mampu menguasai diri, mengatur diri sendiri, dan menerima diri. Ciri-ciri individu identitas diri positif adalah mengenal diri sebagai organisme yang utuh terpisah dari orang lain. Kedua, mengakui jenis kelamin sendiri. Ketiga, memandang berbagai aspek diri sebagai suatu keselarasan. Keempat, menilai diri sesuai dengan penilaian masyarakat. Kelima, menyadari hubungan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Keenam, memiliki tujuan yang dapat direalisasikan. Konsep diri positif. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif: yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat, mampu introspeksi diri dan memperbaiki diri. Dasar konsep diri positif adalah penerimaan diri. Kualitas ini lebih mengarah ke kerendahan hati dan kedermawanan daripada keangkuhan dan keegoisan.
Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri positif adalah yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan, serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat. Mampu memperbaiki karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Tanda-tanda individu dengan konsep diri negatif: peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian, cenderung bersifat hiperkritis, ia selalu mengeluh, mencela, dan meremehkan apapun dan siapapun, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri negatif adalah orang ini sangat tidak tahan kritik yang diterimanya dan mudah marah atau naik pitam. Hal ini berarti tidak dari faktor yang mempengaruhi dari individu tersebut belum dapat mengendalikan emosinya. Konsep diri negatif akan mudah menyerah sebelum berperang, dan jika ia mengalami kegagalan akan menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. Konsep diri positif akan bersifat optimis, percaya diri sendiri, dan bersikap positif terhadap segala sesuatu, juga terhadap kegagalan yang dialami. Pengertian konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Stuart N. Sunden, 1991-2372. Konsep diri adalah keseluruhan aspek dari medan yang dipahami, yang dapat ditunjukkan bila kita mengatakan I and me. B. Arkoff, 1985. Ketiga, konsep diri, konsepsi seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsepsi ini merupakan perangkat karakteristik pada diri yang dapat diamati: fisik, tinggi, berat, dan sifat pendiam, senang, terbuka, dan sebagainya. Umar Al-Malik, 1993. Pembentukan konsep diri bukan merupakan bawaan sejak lahir, terbentuk dan berkembang dari pengalaman hidupnya sejak kecil dalam keluarga, teman, lingkungan, sekolah, masyarakat, dan tempat kerja. Merupakan hasil belajar atau latihan, mengalami perubahan dan perkembangan. Teori pembentukan konsep diri. Teori Pygmalion Effect, bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk menjadi apa yang dikatakan atau diharapkan orang lain kepadanya. Kedua, teori The Self-Fulfilling Prophecy, bahwa seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan apa yang diyakini tentang dirinya sendiri. Teori Johari Window, diri terbuka diketahui diri sendiri dan orang lain. Diri buta tidak diketahui diri sendiri dan tidak diketahui orang lain. Diri tersembunyi atau rahasia diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Diri gelap tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.